Nama saya Bima. Beberapa waktu lalu, saya dan istri saya Nina berkesempatan mengunjungi Maldives pada bulan September 2014. Inti perjalanan kali ini adalah pemotretan prewedding untuk salah satu klien kami. Tapi di video kali ini, kami akan lebih banyak berbagi cerita tentang begitu indahnya negeri ini dengan kecantikan alam pantainya, yang sering menjadi tempat honeymoon bagi pasangan yang baru saja melangsungkan pernikahan. Ini cerita kami. Selamat menonton ya! Sampai sekarang saya masih suka heran kenapa Tuhan menciptakan negara ini. Udah pulaunya kecil-kecil, bahkan akses menuju ke setiap resortnya membutuhkan upaya yang tidak sedikit. Saya akhirnya paham kenapa banyak pasangan dari seluruh dunia selalu memimpikan berkunjung ke negara ini. Negara dengan langit yang biru, pantai yang airnya jernih, hingga adanya resort-resort indah yang bisa dibilang tempatnya tersembunyi. Bisa melakukan perjalanan ini berdua dengan suami tercinta adalah mimpi yang selama 1,5 tahun lalu kami perjuangkan. Jadi mohon maaf jika di video kali ini banyak hal-hal norak yang kami lakukan, karena memang kami begitu terkesima melihat kecantikan alam di negara ini. Hari pertama di Maldives kami lewati dengan mendarat di Bandara Internasional Ibrahim Nasir. Dari jendela pesawat, kami bahkan sudah bisa melihat Laut Maldives dari kejauhan yang warnanya hijau karena saking jernih air di lautan tersebut. Tapi emang airnya bisa sampai hijau gitu. Dari bandara ini, kami diharuskan naik speedboat terlebih dahulu untuk selanjutnya singgah 1 malam di Male City, ibu kota Maldives yang berjarak hanya sekitar 20 menit dari bandara. Ketika kita coba berjalan kaki mengitari Male City, kaget juga bahwa di kota ini tidak ada mall ataupun pertokoan yang besar. Kita bisa belanja seperti makanan dan kebutuhan pokok di warung-warung kecil yang tersebar hampir di setiap sudut kota. Ada beberapa hal yang menjadikan Male City ini kota yang unik, yaitu penduduknya hanya 400.000 jiwa, 100% Muslim, dan yang perlu diingat bahwa di setiap waktu sholat, hampir semua pertokoan tutup untuk sementara waktu. Selain hal tadi, ada lagi hal unik lainnya, yaitu tidak berfungsinya traffic light dan aturan menggunakan helm ketika naik motor. Sebagai orang yang baru pertama kali di Maldives, kami pun cukup takut kalau harus menyeberang jalan. Nah, sekarang kita mau tunjukin ke teman-teman semua foto-foto yang berhasil kita ambil tentang seperti apa sih Maldives itu sebenarnya. Silakan dilihat ya. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Hari di mana kami akan melihat Maldives secara lebih sempurna, yaitu dengan berkunjung ke resort eksklusif tempat di mana klien kami tinggal. Udah mulai kelihatan resort yang ada water villa-nya. Nah, yang sedang teman-teman lihat sekarang ini adalah resort-resort bintang 5 seperti Four Seasons, Conrad, Anantara, dan semacamnya. Kebetulan sekali resort tempat klien kami menginap kali ini juga termasuk resort terbaik di Maldives. Namanya Lux Maldives. Oke, fotografer sedang menuju. Resort ini berdiri di tempat sebuah klien. pulau yang memiliki panjang hanya 2 km
di mana di area resort tersebut terdapat perkebunan buah dan sayuran, tempat di mana para chef atau juru masak mengambil bahan makanan yang akan disajikan untuk para tamu hotel. Bisa kebayang kan, segernya buah-buah dan sayuran yang akan kita makan besok di hotel? Terima kasih buat Allah yang Maha Kuasa. Sekarang saya akan tunjukin ke teman-teman semua kamar tempat kami menginap di Lux Maldives. Halo. Halo. Hai. Selamat datang di Lux Maldives. Saya akan ajak teman-teman untuk masuk ke villa kita. Nanti saya akan tunjukin seberapa menarik villa ini. Ini villanya yang belum bagus. Jadi kita mampunya cuma bayaran ini aja. Oke, come in. Right. Yuk. Yang pertama saya akan perlihatkan dulu kamar mandi kita. Yuk. Jadi ini wastafelnya, 2 keran, cermin, gede, anduk. Oke, ini toilet. Oke, ini showernya. Dan kita juga punya shower dan bathtub di luar. Jadi seperti ini. Oke, ini bathtub buat kita. Gitu. Ya. Jalan lagi. Oke, ini tempat tidur kita. Ini welcome letter Mr. Aditya dan Mrs. Sekarsari. Dan ada tulisannya Welcome to Lux. Setiap hari kita dapat botol-botol ini gratis. Tapi ada satu rahasia yang saya mau ceritain ke teman-teman. Kita dari Indonesia dan kita tahu bahwa harga makanan di sini sangat mahal, saudara-saudara. Maka yang kita butuhkan adalah 1, air panas, dan yang kedua adalah tidak lupa ya, inilah stok makan kita nanti malam, Indomie. Oke, saya akan ajak teman-teman keluar. Yuk, ikut terus. Oke. Nah, di sini ini adalah halaman kita. Kita punya halaman sendiri, saudara-saudara. Dan ini tempat kita berjemur. Baik. Dan renang-renang. Oh my god. Wah. Private. Dan inilah pemandangan yang akan kita lihat setiap harinya. Oke. Habis ini kita akan ngelakuin pemotretan mungkin sekitar 1,5 jam lagi buat couple kita yang kebetulan kali ini dari Hong Kong, namanya Billy dan Vicky. Nanti kita akan muter-muter, kebetulan sekali mereka nginep di Yang paling bagus. kamar yang paling bagus, namanya Lux Prestige. Ini nanti kita akan bikin report lagi. Kalau nggak lengkap, sorry, karena konsentrasi kita adalah untuk pemotretan pre-wedding kali ini. Tapi follow kita terus, oke? Thank you guys. Bye. Sekarang ini saya akan perlihatkan foto-foto tentang Lux Maldives yang sempat kita abadikan. Sungguh, ini adalah surga dunia yang Tuhan ciptakan untuk kita nikmati.
Gimana perasaannya setelah photoshoot? Photoshoot pertama kali di Maldives nyenengin banget. Tempatnya bagus, kliennya kooperatif, terus mereka apresiatif sama apa yang kita kerjakan. Mereka tahu kita pertama kali ke Maldives, cuman yang mereka suka yang mereka suka adalah karya kita. Oke, sebentar, saya mau kasih tahu. Ada hiu di bawah. Nah, jadi kalau di Maldives itu setiap jam 5 sore ada shark feeding, baby shark feeding. Oke, yuk. Kembali kepadaku. Intinya klien kita senang banget sama yang kita lakukan karena emang kita kerja keras, kita nggak pernah berhenti untuk berjuang dapetin foto-foto yang bagus, yang menarik buat mereka, yang sesuai dengan harapan mereka. Jadinya ya mereka enjoy banget. Saya akan ngajakin teman-teman untuk jalan sedikit ke arah sana nanti karena pemandangannya di sana sangat bagus. Uniknya Maldives tuh dia punya ombak, cuman titik di mana ombak itu datang tuh jauh banget. Teman-teman bisa lihat sebelah sana deh. Itu lautnya beda, laut yang hijau sama yang biru. Nah, yang biru itulah di tempat ombak itu. Mungkin jaraknya bisa sampai sekitar 200-300an meter ke arah sana. Jadi karena itulah di Maldives tuh resortnya selalu menjorok ke tengah laut. Ya, come on guys. Hari ini kemarin saya pakai Canon 5D Mark II. Saya bawa dua lensa 16-35 sama 70-200 dan itu sangat membantu. 16-35 bagus banget sih karena landscape-nya bagus. Saya suka dengan lensa dengan diafragma gede. Ya warna bagus aja sih warnanya. Oh ya, teman-teman bisa lihat sekarang. Itu kemarin ada habis orang kawinan di situ yang putih itu. Terus itu di situ ada pulau. Nah, itu resortnya udah berbeda dengan yang Lux Maldives. Nah, dari pulau satu ke resort kita dihubungin sama pantai pasir yang putih itu. Jadi di tengah laut itu ada pasir putih di mana kita bisa jalan. Kalau di Lux Maldives itu ada beberapa hal yang perlu saya kasih tahu ke teman-teman. Jadi di sini mobilitas sambil jalan di sini. Kalau kita jalan-jalan kita bisa pakai sepeda. Ada 2 sepeda. Kalau sepedanya kuning itu gratis. Cuma kalau sepedanya warna abu-abu bayar $5 per day. Nah, kita bisa keliling pakai buggy seperti ini kayak mobil golf. Cuman ini yang buat ngangkat barang. Biasanya kalau yang untuk orang ada tempat duduknya. Nah, saya mau kasih lihat teman-teman resort-resort yang paling mahal di sini. Biasanya menjorok ke tengah laut. Oke. Itu yang di sana itu model-model resort-resort yang bagus. Namanya Lux Maldives. Nah, ini nih model sepedanya. Kalau yang abu-abu gini bayar. Kalau yang biru gratis. Bedanya kalau yang biru ketika sepedanya ditaruh dicomot orang gitu kita nggak boleh komplain. Jalan duluan. Kasih fasilitas ini buat cuci kaki. Ini air bersih kok. Oke. Jadi setiap jam 5 sore ada feeding time buat bayi hiu sama bayi ikan pari di sini setiap jam 5 sampai setengah 6 sore. Nah, oke, teman-teman bisa lihat. Itu resort-resortnya. Terus sana terangin yang sana. Beach Pavilion main pulaunya. Kalau yang di sebelah sana itu resort-resort yang harganya lebih murah. Tapi kita juga udah alhamdulillah sih bisa nginep di sana. Kita nggak bayar sendiri, kita dibayarin sama klien. Jadi memang klien harus bayar semua travel expenses kita. Cuma saya bilang ke mereka bahwa nggak perlu tinggal di resort yang se-eksklusif mereka gitu.
kita tinggal di pinggiran-pinggiran nggak apa-apa, tapi selama masih di sini, karena kalau nggak tinggal di sini susah. Kita selesai pemotretan bisa jam 7 malam, sedangkan seaplane atau speedboat yang ke arah Malaysia itu berakhir jam 4 setengah 5 sore. Jadi mau nggak mau kita harus tinggal di sini. Kalau teman-teman besok ada klien yang minta foto di Maldives, harus request ke mereka bahwa mereka harus bayarin 1 malam menginap di resortnya mereka. Karena kalau nggak, kita nggak bisa bebas motretnya. Kita ada di sini sekarang. Nah itu teman-teman bisa lihat, itu seaplane namanya. Pesawatnya mendarat di air. Keren ya. Ya, jadi ada pesawat-pesawat eksklusif di sini yang mendaratnya di air. It will be very unique experience kalau misalnya kita join itu pesawat. Memang harganya lebih mahal karena jumlah seatnya lebih sedikit. Cuman to be honest, ini bukan jalan-jalan hemat ya. Cuma kita kesini karena kita beruntung, kita lagi ada pemotretan. Kita bisa kasih tips-tips juga yang lebih hemat. Ya, kalau mau lebih hemat, jangan pernah kalian makan di dalam resort ini. Karena untuk 2 loyang pizza, artinya 2 main course makanan dengan 2 gelas minuman, itu harganya sekitar 1 jutaan. Jadi tips yang bisa saya berikan ke teman-teman, kalau di Maldives, kalau di pulau-pulau ini udah nggak mungkin resortnya murah. Jadi teman-teman bisa booking. Kalau di Malaysia itu resortnya cuma sekitar Nggak apa-apa, berhenti aja. 700-an ribu. Cuman kalau teman-teman in case harus ke villa ini, silahkan bawa makanan instan. Jadi Indomie, Sarimi, Super Mie, Indomie goreng itu bawa aja, roti, cracker semuanya dibawa, karena trust me, harga makanannya mahal banget. Right? Terima kasih sekali sudah ngikutin jalan-jalanku sama istriku Nina di photoshoot kita Lost in Paradise kita ke Maldives. Kenapa? Nanti habis itu kita akan lanjut lagi, insya Allah beberapa minggu ke depan. Mudah-mudahan insya Allah kita ke Maldives lagi. Dan kita sekarang sedang membuka kesempatan untuk any couple who want to be there to join us in our Lost in Paradise package. Kita akan promote ke Switzerland, ke New Zealand, Antelope Canyon, USA, kemudian Praha, Paris, dan masih banyak tempat-tempat yang lainnya. Teman-teman semua bisa kunjungin website kita di www.bimaaditya.com, and come on guys, let's join our Lost in Paradise package. See ya.